Shalom. Shalom Bapak terkasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kita bersyukur kita ada di sini. Kita masih dikuatkan Tuhan, diingatkan Tuhan untuk kita datang menyembah Dia, mengucap syukur kepada Dia. Dan nanti yang bisa kita lakukan selain hanya pujian, sembah, kita naikkan syukur di hadapan Dia. Karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Dia mengerti apa keluhan kita. Dia mengerti apa kebutuhan kita. Haleluya, haleluya, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa buat saat ini Tuhan Kau izinkan kembali kami beribadah ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan bukan rutinitas Bapa dalam kehidupan kami, bukan hanya untuk sempat memenuhi Tuhan bangku-bangku ya Tuhan di tempat ini Bapa, tapi biarlah ibadah ini lahir keluar dari hati kami yang terdalam, karena kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Karena tanpa firman-Mu Tuhan kami lemah, kami tidak kuat ya Bapa. Biarlah firman itu Tuhan menjadi rema, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami untuk yang berjalan sampai kesudahannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengerti apa kebutuhan kami. Engkau Allah yang peduli ya Tuhan. Terima kasih Kau melihat kami waktu-waktu Bapa, melihat kami Tuhan, kerinduan kami untuk beribadah. Kuasai ibadah sore ini Tuhan dari awal sampai akhir. Kuasai hati kami Bapa dalam nama Tuhan Kristus. Yang kami mau hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan, yang kami mau hanya meninggikan Engkau di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang lemah, kami percaya kami akan dikuatkan. Yang susah, kami percaya akan dihiburkan. Yang sakit, kami percaya sembuh dalam nama Yesus. Yang berat, Kau beri kelegaan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang kami andalkan. Haleluya, dalam nama saya berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Kita semua bangkit berdiri. Mazmur 91. Kita mau perkatakan ini terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Ya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua kita mengucap syukur. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Penyertaan-Nya sungguh sempurna. Sekalipun di
tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata, haleluya, dia mengerti, dia peduli. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini masing-masing, sampaikan di hadapan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduanmu, sampaikan, dia ada di sini. Dia melihat hati kita masing-masing. Haleluya. Haleluya.
tidak kita lihat. Itu adalah iman. Haleluya. Kita tak berdiri, kita akan mengucapkan Pentakosta ketiga sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Dengan suara lantang kita akan mengucapkan ini. Haleluya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan sudah datang kembali. Haleluya. Silakan kembali, sudah dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan sore hari ini menjelang malam hari Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, mampukan hamba-Mu Tuhan Yesus, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Mari Roh Kudus Kau singkapkan kebenaran isi hati-Mu, supaya kami mau dididik, diajar, bahkan diberkati oleh firman. Mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang datang dengan segala pergumulan, segala persoalan, Tuhan Kau buka jalan, sehingga mereka tidak sama datang pulang akan mengalami kelepasan, mengalami kemerdekaan Tuhan. Perjumpaan kami dengan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Makasih Bapa, segala pujian hormat dan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, seberapapun yang ada kita bersyukur. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Walaupun hujan, dingin, tapi roh kita tetap semangat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia sedang digoncang. Hari-hari ini Indonesia sedang digoncang sebuah virus yang kecil tapi menggoncangkan dunia. Tapi bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai iman kita tergoncangkan. Apapun persoalan kita, apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita, bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan menolong saudara dan saya, dan itu bisa dibuktikan. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 46 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan, Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Di sini dikatakan sangat terbukti. Tiga sama-sama. Sebab itu kita tidak takut sekalipun berubah, sekalipun goncang dalam laut. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Apa arti kesesakan? Kesesakan berbicara tentang kehidupan, persoalan hidup, proses hidup, ujian hidup, kesulitan hidup. Dan di sini dikatakan dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, di sini dikatakan kenapa Allah sebagai penolong? Karena Tuhan yang melindungi kita, karena Tuhan yang menolong kita, dan karena Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Apapun masalah kita, jangan sampai iman kita lemah. Apapun masalah kita, jangan kita tidak bersemangat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan
Jangan kita lemah, saudara. Jangan kita putus asa, jangan kita bimbang, jangan kita ragu, karena Tuhan berjanji ya dan amin. Tuhan sebagai tempat perlindungan, Tuhan sebagai tempat kekuatan, Tuhan sebagai apa? Penolong kita, saudara. Tambah dikit ya. Kalau kita menyadari betapa hebatnya Allah kita, saudara, saudara tidak akan putus asa dalam menghadapi dunia ini, saudara. Dunia ini sedang digoncang, perubahan zaman begitu luar biasa. Yang biasa kita ibadah, saudara, kita bisa ngobrol, kita bisa bercanda, kita bisa silaturahmi, kita bisa berdekatan. Sekarang pulang ibadah, kita hanya salaman, bukan kita tidak ramah, saudara, tapi karena keadaan, dipaksa keadaan, hanya menundukkan kepala. Kita harus tetap damai sejahtera, amin. Kenapa sih di gereja sekarang pada cuek-cuek? Nah, ini pikiran-pikiran yang ditunggangi oleh iblis, selalu negatif, saudara. Kenapa perubahan-perubahan ini terjadi? Karena keadaan, saudara, karena situasi yang terjadi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun keadaan di sekitar kita mungkin tidak membuat kita damai sejahtera, tapi kita harus kuat, saudara. Kita harus tetap semangat, saudara. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, kekuatan kita, bahkan Tuhan sebagai penolong kita. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut, saudara. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan berjanji ya dan amin. Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah tempat perlindungan, dan Tuhan adalah sebagai kekuatan kita. Dan firman Tuhan katakan, sebab itu kita tidak akan takut. Nah, di bawahnya apa? Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, walaupun keadaan di sekitar kita berubah, saudara, dunia ini berubah, saudara, tapi iman percaya kita kepada Yesus, kasih setia kita kepada Yesus jangan berubah, saudara. Kesetiaan kita kepada Yesus jangan berubah, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tanpa kecuali pernah mengalami kesesakan, kesulitan. Di saat dimana akal sehat kita tidak berfungsi, uang kita mungkin yang kita miliki tidak menolong, sahabat yang dapat diandalkan tidak dapat berbuat apapun. Pertanyaannya adalah apa? Pada saat seperti itu, apa yang Anda lakukan? Mari kita baca Yakobus 5 ayat 13. Ini jawabannya, saudara. Yakobus pasal 5 ayat 13. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Apa yang kita lakukan pada saat masalah datang, pada saat pergumulan itu datang, pada saat ujian itu datang, pada saat kita diproses Tuhan? Dan firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, kalau di antara sesama kita, rekan kita, ada persoalan, ada kesulitan, baiklah kita saling mendoakan, bukan mencibir, bukan melemahkan, saudara. Tapi kita harus saling menopang, saling menguatkan. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi, saudara. Kalau ada yang sukses, ada yang berhasil, kita harus ikut bersukacita. Jangan kita iri hati, saudara. Jangan kita cemburu, sakit hati. Itu yang membuat iman kita tidak dewasa rohani. Kenapa orang sering tersinggung, saudara? Karena tidak dewasa rohani. Kenapa orang tidak puas? Karena tidak dewasa rohani. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika dalam kesesakan, penderitaan dan kesesakan kita berdoa, berarti kita menjadikan Allah penolong kita dalam kesesakan. Artinya apa? Pada saat kita berdoa, itu menjadikan Allah adalah penolong kita, Allah sebagai kekuatan kita, Allah adalah sebagai jawaban
yang kita renungkan hari ini. Matius pasal 11 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan berjanji, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku. Ini adalah apa ajakan Tuhan. Semua, bukan satu orang. Semua siapa yang mau buka hati, siapa yang mau datang kepada Yesus. Di sini dikatakan apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setiap persoalan, setiap tekanan, setiap kesulitan, kalau kita mau datang kepada Yesus, membuka hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan katakan apa? Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan apa? Kemenangan, saudara. Tuhan tidak pilih kasih, manusia bisa pilih kasih, tapi firman Tuhan katakan semua Tuhan tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang ganteng, yang jelek. Tuhan mau semua yang mau ditolong Tuhan, ayo datang kepada Tuhan. Inilah keajaiban Tuhan, saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah membedakan latar belakang kita kalau kita mau datang kepada Yesus. Kalau kita mau membuka hati kepada Tuhan, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, mari kita datang kepada Yesus, saudara. Ada 4 hal yang kita renungkan dalam Mazmur 46. Ada 4 hal yang kita renungkan bahwa Allah sebagai penolong, dan itu sangat terbukti dalam kesesakan yang melanda umatnya. Mari kita buka tetap dalam Mazmur 46 yang kita sudah baca tadi, ayat 2 dan 3. Mazmur, kita kembali ke Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan dalam kesesakan, dan sangat terbukti. Poin yang pertama adalah Allah sebagai perlindungan yang Ia berikan. Dari ayat 2 sampai 3 ini berbicara apa? Bahwa rasa aman pemazmur karena perlindungan yang Allah berikan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, ada rasa keamanan, ada rasa perlindungan, ada rasa ketenangan, saudara. Amin. Kalau saudara mau doa-doa kita dijawab Tuhan, mari datang kepada Tuhan, supaya kita ada rasa aman, ada rasa ketenangan, ada rasa damai sejahtera. Walaupun gunung-gunung bergoncang, air laut bergelora, dan sekalipun bumi berubah, perlindungan Tuhan mengalahkan segala yang mengancam. Walaupun dunia ini mengancam, walaupun dunia ini tidak aman, saudara, tapi kalau saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap terjaga, tetap terjamin. Yang setuju katakan amin. Perlindungan Tuhanlah jaminan rasa aman kita, sesuai dengan Mazmur 46 ayat 2, bahwa perlindungan Tuhan itu dijamin. Perlindungan Tuhan itu ada jaminan. Allah menyediakan perlindungan dalam angin ribut kehidupan, dan kekuatan untuk apa, saudara? Kehidupan kita selalu, supaya apa? Tuhan menolong kita setiap saat, saudara. Poin yang pertama, kenapa kita tetap dalam perlindungan Tuhan? Karena ada jaminan Tuhan, saudara. Dalam situasi seperti ini, keadaan seperti ini, mungkin masalah dalam keluarga banyak, mari kita tetap dekat dengan Tuhan, supaya ada perlindungan Tuhan, supaya ada apa? Jaminan Tuhan, saudara. Supaya rasa ada aman, ada penyertaan Tuhan, dan itu bisa dibuktikan. Poin yang kedua, saudara, Allah sebagai penolong yang Ia sediakan. Kita baca Mazmur 46 ayat 5 sampai 8. Mazmur 46 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap. Kota Allah kediaman Dia Maha Tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. 6 sama-sama. Allah ada dalamnya, kota itu tidak akan
bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi yang hancur. 8 sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Luar biasa. Poin yang kedua adalah dari Mazmur 46 ayat, dikatakan Mazmur 46 ayat 5 sampai 8 berbicara apa? Allah sebagai penolong dan Ia sudah sediakan. Allah tidak kekurangan metode atau cara untuk menolong umatnya. Artinya apa? Tuhan itu menolong umatnya nggak kekurangan jalan, nggak kekurangan metode, nggak kekurangan cara, nggak kekurangan jalan. Apa yang sudah ada Ia dapat manfaatkan, seperti sedikit tepung dan sedikit minyak dalam tangan janda Safat, dan keluarga itu diberkati Tuhan. Seperti 2 ikan dan 5 roti, 5.000 orang kenyang. Itu metode Tuhan, cara Tuhan menolong. Ia dapat menciptakan, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Ini adalah salah satu kenapa kita tidak boleh takut dalam kesesatan, karena Tuhan sudah menyediakan penolong yang sudah bisa dibuktikan. Mujizat-mujizat Allah sudah dinyatakan. 2 ikan 5 roti mengenyangkan 5.000 orang. Ini adalah metode dan cara Tuhan, jalan Tuhan untuk menolong umatnya. Seringkali kalau kita berpikir masalah kita nggak sanggup, karena pikiran manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Yang setuju katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Poin yang ketiga, mari kita baca Mazmur 46 ayat 9 sampai 12. Mazmur pasal 46 ayat 9 sampai 12. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. 10 sama-sama. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan ombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. 10 sama-sama, 12 sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Poin yang ketiga berbicara apa? Berbicara tentang kehebatan Tuhan. Poin yang ketiga, Mazmur 46 ayat 9 sampai 12 berbicara tentang keunggulan Allah, kehebatan Allah, kedahsyatan Allah. Krisis apapun yang dihadapi pemazmur, kelihatannya begitu mencekam, namun imannya tertuju kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah lebih besar dari persoalan yang dia hadapi. Poin yang ketiga, kenapa kita tidak boleh takut dalam menghadapi kesulitan? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang unggul, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Poin yang terakhir, Roma pasal 15 ayat 13. Kita buka Roma pasal 15 ayat yang ke-13, 4 poin. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan. Kau belum baca semua ya? 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Poin yang keempat, miliki pengharapan di dalam Yesus. Berlimpah dalam pengharapan artinya kita percaya akan janji-janji Tuhan. Berlimpah dalam pengharapan artinya kita percaya kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup menolong umatnya. Miliki pengharapan
iman percaya kepada Yesus. Kalau kita berjalan dengan kekhawatiran, dengan keadaan di sekitar kita yang melemahkan, saudara tidak akan mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Poin yang terakhir, keempat, miliki pengharapan di dalam Yesus. Artinya kita percaya akan janji-janji Tuhan. Kita percaya akan kuasa Tuhan. Kita percaya akan apa, saudara? Keajaiban Tuhan. Kita percaya akan kuasa Tuhan. Miliki pengharapan di dalam Yesus artinya apa? Hidup yang berjalan iman percaya kepada Yesus, bukan berjalan dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau saudara punya iman yang besar, bahwa Tuhan sanggup menolong masalahku, Tuhan sanggup menyelesaikan setiap pergumulanku. Walaupun masalah pada saat didoakan belum selesai, paling tidak kita kuat, saudara. Paling tidak kita tetap semangat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman Tuhan hari ini, mari kuasa Allah melebihi kekuatan kita. Kuasa Allah adalah kuasa yang dahsyat. Kita harus menyadari, mengetahui siapa Allah dan kuasanya membuat hidup kita aman dan tentram, saudara. Kesadaran akan Allah, kuasanya itu belum cukup. Kita harus menaruhkan iman percaya kepada Yesus, bahwa Ia penolong dalam kesesatan. Mari Bapak Ibu, saya minta yang ada di tempat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun keadaan kita memang tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita, kita harus pandang kuasa Tuhan. Kita harus pandang janji-janji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil imam musik untuk maju ke depan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, Bapak terbatas untuk menyampaikan isi hatimu. Tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Bapa, aku berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, apapun kesulitan mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan Engkau bela, Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau buka jalan Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah jawaban setiap doa kami. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian. Engkaulah perisai. Jiwa
selesaiku. Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap berdiri tegak Bapa. Kami percaya Engkau ada di pihak kami Tuhan. Sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kuatkan kami Tuhan, agar kami tetap semangat Bapa dalam mengiringi Kau Tuhan sampai garis akhir Bapa. Kami akan terus berjuang ya Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Bini Kristiani Tuhan, yang sudah Kau percayakan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang menjadi rem bagi kami Tuhan, kekuatan bagi kami Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kehidupannya Tuhan, kesehatannya, semangat yang baru, melimpah kewahyuan terus Kau berikan buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Umatnya persilakan selamat duduk kembali sebentar. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sudah diberkati oleh saudara dengan Tuhan. Puji Tuhan. Pengumuman GBI Geraha Harapan Minggu 18 Oktober 2020. Kami seluruh jemaat GBI Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan lewat hambanya Ibu Gembala kami, Budi Kristianti SPH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Ibu. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali duduk beribadah di tempat ini. Mungkin ada semua jemaat yang setia. Menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini dengan sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk pemulihan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru sampai minggu yang lalu 138.504.000 rupiah. Sumbangan sukarela 59 kakak sampai minggu yang lalu 117.385.000. Total 255.889.000 rupiah yang sudah digunakan atau terpakai 54.883.000 rupiah. Total dana yang ada 201.006.000 rupiah. Sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Kegiatan sepekan. Kegiatan tengah minggu diliburkan. Ibadah raya minggu depan 1 November 2020 diadakan 3 kali, yaitu ibadah raya pertama pukul 7.30, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, ibadah raya ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Akan diambil KKD yang sudah jadi atas nama Preti Helen Reski Saragi, yang kedua Ernawati Saragi, agar menghubungi sekretariat. Akan ada pemberkatan nikah antara saudara Rizky dengan saudari Pinen pada tanggal 19 Desember 2020 di Medan. Bagi yang jemaat yang mengetahui adanya halangan, kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan dapat menghubungi gembala atau sekretariat. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan, dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
gembala cabang di tempat ini Tuhan. Beri pengurapan seorang gembala yang akan mencari anak-anakmu yang hidup. Balut yang luka, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang bersedih, menguatkan yang lemah, Tuhan mengingatkan yang salah jalan. Beri hikmat yang luar biasa Tuhan. Berkati juga anak-anaknya Maria dan Sam. Berkati masa remaja mereka, berkati masa muda mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka, berkati Tuhan kekudusan mereka, sehingga keluarga ini menjadi contoh bagi anak-anak. Kehidupan keluarga ini yang serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang memeliharanya, Engkau yang memberkatinya berkelimpahan. Terima kasih Bapa, melalui Ibu Nini Tuhan, keharapan dan sekitarnya dimenangkan kemuliaan nama. Juga berdoa untuk Gembala Muda kami beserta wakilnya, satukan mereka dalam tali kasih-Mu memenangkan bangsa-bangsa. Terima kasih juga Tuhan, Karayan, Wakil Karayan, Gembala Cabang, Gembala Ranting, Gembala Aku, kami serahkan dalam tangan-Mu di tempat di mana Engkau tempatkan mereka, di situ akan dituan banyak ciri. Kami juga berdoa Tuhan, bangsa Indonesia, kami rindu melihat Indonesia yang baru, Indonesia yang memuliakan nama-Mu. Pegang Tuhan, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pemerintah paling atas sampai yang paling bawah, pemberi roh yang dapat akan Engkau, sehingga setiap putusan yang diambil memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia yang disehatkan Tuhan, dan kami dalam nama Yesus kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Virus corona kami tegak keluar dari bumi Indonesia. Jaga lindungi anak-anak-Mu Tuhan, tubuhmu dengan kuat kuasa darah-Mu, jauhkan dari virus corona. Dan percaya setiap orang di tempat ini punya persoalan bersama-Mu, kami akan melakukan perkara yang besar, muncul sebagai pemenang bahkan lebih daripada seorang pemenang. Bapak Ibu, bila ada pergumulan dipersilahkan untuk berdoa masing-masing pribadi pada Tuhan. Yang butuh pekerjaan Kau berkati Tuhan, berikan pekerjaan. Butuh jodoh Tuhan Kau siapkan Tuhan, yang sepadan, yang saling menopang, yang benar di hadapan, yang sakit Kau sembuhkan, yang bersedih Kau hiburkan Tuhan. Lindungi mereka, lindungi mereka, lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk gereja satu deret ini, biar tetap menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Titip juga Tuhan pembangunan rumah ibadah Tuhan, rumah-Mu Tuhan, Kau sudah memulai yang akan menyempurnakannya. Berkati juga persembahan ini Tuhan, kuduskan pekerjaan-Mu di tempat ini, berkati Tuhan sudah memberi berlipat-lipat kali ganda. Ini doa sahabat kami Tuhan, yang biarlah disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau yang punya dan kemuliaan sampai sekarang. Siapkan hati kami Tuhan untuk benar-benar dari mereka sampai kemuliaan. Mari kita buka hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang